Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Ambisi Hun Tiandi. Tentara aliansi memenuhi mata seseorang di dalam pegunungan yang diselimuti oleh angin dingin. Pada saat ini, Gu Yuan dan yang lainnya memiliki ekspresi yang agak jelek saat mereka berdiri di depan reruntuhan di sekitar pintu besar. Itu mungkin untuk mendeteksi fluktuasi spasial yang samar-samar dari kekacauan ini. Jalan menuju alam Hun telah dihancurkan, ekspresi Gu Yuan suram. Dia melirik semua orang sebelum dia berbicara. Selain itu, berdasarkan probing saya, alam Hun telah disembunyikan. Sepertinya mereka sudah siap. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Ekspresinya serius. Tidak disangka situasi saat ini akan menjadi begitu parah. Klan Hun benar-benar menyembunyikan wilayah mereka. Dengan cara ini, bahkan Gu Yuan tidak dapat menemukan posisi mereka dalam waktu singkat. Meskipun tidak mungkin bagi klan Hun untuk terus bersembunyi seperti ini selamanya, yang perlu mereka lakukan hanyalah bersembunyi sampai Hun Tiandi menyempurnakan pil embrio di tier itu. Pada saat itu, pasukan aliansi sudah benar-benar dirugikan. Kami telah mengirim orang untuk menyelidiki terowongan lain yang mengarah ke alam Hun, kata Yang Jin. Gu Yuan menggelengkan kepalanya sedikit. Sejak klan Hun dipersiapkan, jelas bahwa mereka tidak akan meninggalkan celah yang fatal. Pasukan mereka saat ini sedang menyerang tetapi mereka tidak dapat menemukan jalan masuk. Misi mereka ini dapat dianggap gagal. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lei Ying terdiam sesaat. Suaranya sedikit serak saat dia berbicara. Sekarang, yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu dan melihat siapa yang lebih beruntung. Gu Yuan menghela nafas pelan. Menunggu apa? Lei Ying bertanya dengan suara kaget. Memperbaiki pil embrionik di tier juga melibatkan beberapa kemungkinan gagal. Sekarang, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah berdoa agar Hun Tiandi tidak berhasil menyempurnakan pil embrio di tier. Selama dia gagal masuk ke kelas Doudi, kita akan memiliki kesempatan. Tentu saja, jika dia berhasil. Gu Yuan berhenti setelah dia berbicara sampai saat ini. Tampaknya surga menginginkan kita ke paroki. Semua orang diam. Hati mereka tenggelam. Tanpa disadari, mereka sudah sampai pada tahap seperti itu. Ayo berpencar. Kami akan meninggalkan beberapa mata-mata di belakang. Gu Yuan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke belakang. Selama periode waktu ini, saya akan melakukan yang terbaik untuk menemukan lokasi di mana alam Hun bersembunyi. Jika kita beruntung, kita mungkin bisa menemukannya lebih awal. Pada saat itu, kami akan memutuskan apakah kami akan menyerang ke alam Hun dan terlibat dalam pertarungan yang menentukan dengan mereka. Semua orang terdiam setelah mendengar kata-kata Gu Yuan. Mereka semua mengerti bahwa saat ini mereka tidak punya banyak pilihan. Xiao Yan mengangkat kepalanya ke arah langit dan menghembuskan napas dengan lembut. Dia segera melihat punggung Gu Yuan yang agak lelah. 8 klan kuno telah bertarung berkali-kali untuk rumah dewa kuno. Tidak disangka bahwa klan Hun pada akhirnya mendapatkan keuntungan. Ayo pergi. Xiao Yan menarik tangan Sun Er dan Cai Lin yang agak dingin. Dia menggelengkan kepalanya dan memimpin kelompok itu mundur. Pasukan aliansi, yang menutupi seluruh tempat, secara bertahap mundur dari pegunungan. Meski berita tidak menyebar, suasana hikmat itu tetap saja menyebar tanpa sengaja. Itu menyebabkan seluruh pasukan aliansi merasa cukup tertekan. Tentara aliansi mundur. Akhirnya,
mereka kembali ke markas aliansi Sky Mansion. Mereka berakhir dengan kegagalan, tetapi aliansi tidak bubar sebagai hasilnya. Ini karena mereka semua mengerti bahwa dengan bekerja sama menghadapi Hun Tiandi yang telah berhasil mendapatkan pil embrio di Tier, mereka mungkin masih bisa bertahan. Namun, begitu mereka berpisah, mereka pasti akan mati. Oleh karena itu, pasukan tentara aliansi terus berjaga-jaga di sekitar aliansi Sky Mansion dan terus mengamati aktivitas di Central Plains. Menyusul pecahnya pasukan aliansi, waktu berlalu dari hari ke hari sementara banyak yang menunggu dengan cemas. Namun, Gu Yuan, yang telah menyelidiki lokasi alam Hun yang tersembunyi, tidak menggerakkan aktivitas apapun seiring berjalannya waktu. Hasil ini menyebabkan hati banyak orang tenggelam sedikit. Mengingat situasi saat ini, setiap hari tambahan Hun Tiandi harus memperbaiki pil berarti bahaya tambahan bagi pasukan aliansi. Meskipun hati mereka sangat panas, semua orang mengerti bahwa terlepas dari betapa cemasnya seseorang tidak berdaya dalam menghadapi perubahan situasi. Xiao Yan berdiri di alam bintang saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke alun-alun besar yang mengambang di langit yang jauh. Itu telah dibawa keluar dari dalam alam dewa kuno oleh Jukin. Ada patung batu setinggi 100.000 kaki di atasnya. Meskipun seseorang tidak dapat melihat sesuatu yang unik, ukurannya yang seperti gunung masih menyebabkan banyak orang terkejut. Sudah sebulan. Xiao Yan tanpa sadar bergumam pada dirinya sendiri saat dia menatap alun-alun besar yang mengambang di langit. 1 bulan penuh telah berlalu sejak Hun Tiandi merebut pil embrio di Tier. Selama 1 bulan ini, klan Hun tampaknya telah benar-benar lenyap dari dunia ini. Tidak ada informasi tentang mereka yang tersebar. Beberapa orang luar, yang tidak menyadari situasinya, bahkan mengira bahwa klan Hun telah dieliminasi oleh pasukan aliansi. Banyak faksi datang untuk memberi selamat. Namun, Xiao Yan dan yang lainnya tidak berminat untuk mengganggu orang-orang ini. Mereka mengirim beberapa orang untuk menerima mereka dan membubarkan orang-orang ini. Xiao Yan gege. Suara lembut dikirim dari belakangnya. Xiao Yan menoleh dan melihat gambar itu seperti wanita yang dengan lembut berjalan mendekat. Dia juga tersenyum tipis. Apakah ada kabar dari Paman Gu? Xiao Yan bertanya. Dia hanya menghela nafas kecewa setelah melihat Sun Er menggelengkan kepalanya. Gelombang kesuburan muncul di dalam hatinya saat dia menutup matanya. Penantian tanpa melakukan apapun seperti ini sungguh mengerikan. Sun Er memandang pemuda ini, yang wajahnya dipenuhi kelelahan, saat dia berdiri di depan Xiao Yan. Dia dengan lembut bersandar padanya. Wajahnya yang indah terangkat dan tangannya yang agak hangat dengan lembut memijat pelipis Xiao Yan dalam upaya untuk membebaskannya dari kelelahan. Xiao Yan mengendurkan lengannya saat mengendus aroma tubuh yang menggoda dari gadis di depannya. Dia memeluk pinggangnya dengan lembut dan membenamkan kepalanya ke rambut hitam Sun Er. Akhirnya, dia bergumam, apakah saya akhirnya akan gagal setelah bekerja keras selama bertahun-tahun? Xiao Yan gege sudah sangat luar biasa. Sun Er tersenyum dan menjawab dengan lembut. Terlepas dari apa akhir yang akan terjadi di masa depan, Xiao Yan gege akan dianggap sebagai yang paling berhasil di hati banyak orang. Saya jelas telah gagal. Xiao Yan tersenyum pahit dan berkata. Apakah Xiao Yan gege tidak menyebutkan bahwa hanya dengan meletakkan sesuatu, seseorang dapat mengangkatnya? Membiarkan segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan adalah lambang dari orang yang bebas dan tidak terkendali. Sun Er berbicara dengan suara lembut dan lembut. Sekarang berbeda dari dulu. Jika aku meletakkan semuanya sekarang, seluruh aliansi Sky Mansion dan bahkan klan Gu, Lei dan Yan. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam.
Dia mengangkat kepalanya dan melihat bulan yang cerah di langit. Dia berkata, kadang-kadang, seseorang dapat mengambil sesuatu tetapi tidak bisa begitu saja melepaskannya. Sun Er menggigit bibir merahnya saat dia melihat ke wajah, yang sekali lagi menunjukkan tekad. Dia terus dipeluk oleh Xiao Yan sementara senyum yang sangat cantik muncul di wajahnya. Xiao Yan gegek, kita akan berhasil. Waktu mengalir. Setengah bulan lagi berlalu dengan cepat di tengah kegelisahan semua orang. Klan Hun terus diam selama setengah bulan ini. Seolah-olah mereka benar-benar lenyap tanpa jejak. Semua eselon atas dari aliansi itu duduk di dalam aula besar. Ada kekhawatiran di alis mereka. Setiap hari yang berlalu menyebabkan peningkatan kegelisahan di hati mereka. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat aula yang agak tertekan. Perasaan tidak bisa berbuat apa-apa sambil menunggu kemunculan klan Hun benar-benar mengerikan. Sial, kenapa para bajingan ini masih belum muncul? Jika mereka ingin bertarung, ayo bertarung. Klan Lei saya akan bertempur berdarah dengan mereka sampai akhir. Periode waktu ini terlalu mencekik. Lei Ying tiba-tiba membanting telapak tangannya ke atas meja di tengah kesuraman ini dan menghancurkan meja menjadi debu. Dia tiba-tiba berdiri dan berbicara dengan gigi terkatup. Siapa yang akan bertarung denganmu? Kemana kamu akan pergi bertempur? Yan Jin di sampingnya mengerutkan kening dan berkata. Lei Ying mengatupkan giginya dan akhirnya menghela napas lelah. Dia duduk kembali. Klan Hun telah bersembunyi. Di mana dia akan menemukan mereka untuk bertarung? Semuanya, Xiao Yan menghadap aula. Dia baru saja akan mengucapkan beberapa kata untuk meningkatkan moral semua orang ketika ruang di dalam aula bergetar. Sosok Gu Yuan terungkap. Semua orang yang hadir tiba-tiba berdiri setelah melihat penampilan Gu Yuan. Mereka dengan cemas bertanya, apakah ada informasi? Ekspresi Gu Yuan sangat serius. Dia perlahan mengangguk. Sebelum semua orang bisa bersuka cita, bagaimanapun, dia berkata, saya memang telah menemukan lokasi alam Hun tapi sudah terlambat. Sebuah baskom berisi air dingin sepertinya telah memercik ke semua orang setelah mereka mendengar kata-kata ini. Kegembiraan di wajah mereka tiba-tiba menghilang. Apa maksud Paman Gu? Xiao Yan ragu sejenak sebelum bertanya. Gu Yuan menghela nafas. Matanya dengan cepat mengarah ke langit di atas Central Plains. Seluruh Central Plains tiba-tiba bergetar hebat saat dia melakukannya. Adegan ini terdeteksi oleh kelompok Xiao Yan. Mereka buru-buru keluar dari aula dan melihat ke langit yang jauh. Tiba-tiba muncul lingkaran cahaya hitam. Lingkaran cahaya ini menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan saat itu muncul. Seluruh Central Plains diselimuti di dalamnya. Bang bang bang! Energi alami yang memenuhi seluruh Central Plains tiba-tiba mendidih dengan munculnya lingkaran cahaya ini. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya memucat karena terkejut saat mereka mengangkat kepala untuk mengamati langit. Di bawah fokus ahli yang tak terhitung jumlahnya dari dataran tengah, cahaya hitam mulai bergetar di langit. Akhirnya, itu berubah menjadi kuali ringan di depan banyak mata yang ketakutan. Ukuran kuali tidak bisa dijelaskan. Tampaknya telah menyelimuti seluruh Central Plains di dalamnya. Ini adalah... Xiao Yan dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi saat mereka menyaksikan pemandangan yang tidak biasa di langit. Mereka bisa merasakan perasaan akrab di tengah cahaya tak berujung. Itu adalah Hun Tiandi. Hun Tiandi telah membentuk merger awal dengan pil embrio di Tier. Sekarang, dia bermaksud untuk menggunakan Central Plains sebagai kuali, hidup sebagai ramuannya, dunia sebagai api dan tubuhnya sebagai pil.
Gu Yuan mengepalkan tinjunya erat-erat saat suaranya yang rendah dan dalam bergema di samping telinga semua orang. Dia berencana untuk benar-benar menyempurnakan pil embrionik di Tier menjadi di pil yang sebenarnya. Setelah pil terbentuk, dia juga akan maju ke kelas Doudi. Hun Tiandi, kita semua telah meremehkan ambisinya yang liar. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.